Good day everybody, welcome back to Alpha Omega Church online service. Hari ini akan jadi hari yang keren banget. Dalam sekitar 80 menit kurang lebih ke depan ini Anda akan diajak untuk nyanyi bareng-bareng. Kita akan diajak untuk berdoa sama-sama. Kita akan mendengarkan beberapa items yang perlu kita perhatikan. By the way, there's a surprise. Nanti di pengumuman Anda bisa dengerin bareng-bareng. Anda akan diberi kesempatan untuk memberi. Kemudian kita juga akan mendengarkan pesan yang akan sangat memberkati kehidupan kita. So, saya juga kepingin kita semua bisa merasakan manfaat yang paling maksimal dari tayangan ini. So, saya ingin ngajak kita semua untuk jangan malu-malu, jangan canggung-canggung. Yuk kita sama-sama ikut tepuk tangan, kita sama-sama angkat tangan waktu kita diajak. Waktu momen berdoa, Anda juga bisa ikut bersama-sama di dalamnya, mengaminkan segala yang diucapkan. Kalau Anda mendengarkan hal yang bagus, yang baik, Anda bisa katakan wow, Anda bisa kasih tepuk tangan di mana Anda berada. Anda bisa ketik juga di kolom komen. Let's be responsive untuk supaya kita semua bisa merasakan manfaat yang paling maksimal dari tayangan ini. So, Anda yang Kristen, Anda yang bukan Kristen sekalipun, hey, you know what? It's gonna be a great time di mana kehidupan kita akan dibangun sama-sama. So, sekarang kenapa nggak kita persiapkan diri kita masing-masing? Put a smile on your face right now. Kelihatan gigi kita yang udah celing banget, udah selesai sikat gigi, ya kan? Dan kita bisa menikmati ini sama-sama. Hey, put a smile on your face, get yourself ready, enjoy the service. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church online service. Mari kita bernyanyi bersama. Firman-Mu ya dan amin.
biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Mari sama-sama katakan, selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. mari bersama dengan mengangkat tangan kita katakan, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita boleh tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini, percaya kita punya Bapa yang hebat, Bapa yang gak akan tinggal diam, Bapa yang setia. Dia akan turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kita. Yes, Jesus, we trust you, Lord. We trust you, Father. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Thank you God. Yes, Kau Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kau lebih besar dari kelemahan kami. Kau lebih besar dari segala kesukaran kami. Dan Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Besar di dalamku, selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yes Tuhan, Kau Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yes, Kau terlebih besar Yesus Tuhan. terlebih besar Dan Kau ada di dalam di kami Tuhan. dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yes, terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Tuhan, ini doa kami. Di bulan ini ketika kami membahas tentang billionaire, doa kami biar Engkau lebih besar di dalam kami. Bukan keinginan kami yang lebih besar dan Engkau nurutin keinginan kami. Tapi biar kehendak-Mu lebih besar. Biar hati-Mu lebih besar di dalam kami.
Yes, amen. Karena kami ini hanyalah anak-anak Tuhan. Kami ini adalah hanya hamba-hamba Tuhan. Dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa siapapun kami yang lagi nonton acara ini. Kami yang mungkin pertama kali joining acara gereja. Mungkin kami yang sudah sering nonton acara gereja. Kami yang mungkin selama ini ada ngikutin AOC online service. Ini doa kami ya Tuhan. Biar Engkau lebih besar di dalam kami. Biar Engkau lebih besar di dalam kami. Karena Engkau adalah Tuhan atas kami. Bukan kami Tuhan atas Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Tuhan atas kami. Oleh karena itu kami berdoa bersama-sama. Kalau itu adalah saudara-saudara yang mau berkata, Tuhan, biar Engkau punya porsi lebih banyak di dalam hatiku. Saudara boleh ambil waktu untuk doakan ini bersama-sama. Yes God, yes God, yes God. Dengarkan doa semua anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada. Mungkin di rumah mereka, dimanapun mereka lagi di jalan, mereka lagi nonton acara ini. Kami biar doa, biar Engkau terlebih besar di dalam kami ya Tuhan. Yes God, yes God, yes God. Jadilah yang terbesar katakan bersama-sama. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku. Yes God, ini doa kami. Katakan yang terbesar. Yang terbesar di dalamku, selamanya. Bukan keinginan kami, tapi keinginan-Mu. Bukan nyaman kami, tapi nyaman Tuhan di dalam kami. Come on, come on. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. Yang terbesar di dalamku, selamanya. Sekali lagi katakan yang terbesar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yes God. Thank you Jesus. Yes God. Yes God. Yes God. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ini doa kami, yes God. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Katakan biar Kau lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yes God. Di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang harus lebih besar di dalam kita selama-lamanya, selama-lamanya. Yes God, yes God. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur biar ini jadi doa kami lagi dan lagi. Ketika kami membahas serial Billionaire ini, bukan kami kepingin menjejalkan kehendak kami, bukan kami ingin memaksakan kehendak kami kepadamu, tapi ajar kami makin mengerti biar kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat semua kami, dari kami yang masih muda, dari kami yang lanjut usia, dari kami yang dewasa, di masa-masa mungkin di usia-usia prime kami. Kami semua perlu bisa berkata, Yesus harus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Beracara lebih lanjut, karena kami semua perlu Tuhan. Kami perlu pesan-Mu. Kami perlu dibentuk oleh firman Tuhan. Kami bukan orang yang paling ngerti segalanya, tapi karena kami perlu tuntunan dari Tuhan, guidance dari Tuhan, supaya kami boleh berjalan melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati lagi bersama berkata amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Halo
semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ini pertama kalinya Anda mengakses online service ini dan Anda ingin connect dengan kita, Anda bisa langsung aja menghubungi nomor yang ada di layar ini. Dan yang selanjutnya yaitu cell group atau komunitas sel. We believe in cell group and growing in community. So kalau kita semua ini sudah ada dalam Komsel, mari kita tetap excited untuk ada dalam pertemuan Komsel kita masing-masing secara online ataupun onsite sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. While you're on the channel, kenapa kita nggak langsung aja like dan juga subscribe, dan kita pastikan juga untuk share link YouTube Alpha Omega Church kepada mereka semua yang membutuhkan, baik itu teman, keluarga atau kerabat, sehingga kita bisa memberkati mereka lewat kehidupan kita. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan diberkati secara luar biasa oleh beberapa kawan pembicara, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat, Pastor Jimmy Untoro, Pastor Juan Mogi, dan juga Pastor Konghi. Ini akan sangat memberkati kehidupan kita, sangat akan membangun kehidupan kita, pastikan don't miss out. Dan next week we will start with Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC. So pastikan kita juga mengajak teman-teman kita, mengundang siapapun untuk bisa join bersama-sama. So enjoy the rest of the service. God bless. Halo, saya perkenalkan, saya Christopher. Hari ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya bagaimana AOC bisa memberkati keluarga saya melalui online service-nya. Jadi mama saya adalah orang Kristen, tapi ya kurang begitu aktif di gereja dan hampir tidak pernah menonton acara-acara rohani di televisi. Hingga suatu hari saya menemukan sebuah kejadian di mana mama saya menonton ibadah yang ada di First Media, channelnya Light Channel. Kebetulan waktu itu ibadahnya adalah AOC yang disiarkan. Jadi suatu hari ketika saya mau berangkat ke kantor, saya melewati kamar mama saya. Kemudian samar-samar terdengar suara yang tidak asing bagi saya. Wah, ternyata suaranya Pastor Elia. Kemudian saya intip, oh ternyata mama saya sedang menyaksikan ibadah melalui streaming, melalui Light Channel. Kemudian pada hari berikutnya, saya kembali waktu mau berangkat kerja, saya dengar samar-samar lagi. Kali ini suaranya Pastor Esra. Wah, ternyata mulai langganan nonton nih mama saya. Nah, kemudian hingga sampai suatu hari ada sedikit yang menarik. Mama saya sekarang kalau lagi ya namanya ibu rumah tangga, ketika sedang nyapu, cuci baju sambil bersenandung. Dan senandungnya lagunya SOP sekarang. Dan hal ini juga sedikit tertular ke anak saya. Suatu hari anak saya nyanyi lagu, kemudian saya tanya karena saya tidak tahu lagunya. Lagunya siapa itu? Ini lagunya Elisheba. Wah, amazing. Anak saya sekarang taunya penyanyi cewek adalah Elisheba. Terima kasih AOC. Dengan layanan online service-nya keluarga saya bisa mendapatkan berkat. Semoga AOC bisa menjadi berkat untuk banyak orang. God bless. Saya tahu di momen seperti ini juga banyak bayi yang baru lahir, tapi kita bersyukur hari ini ada Daniel dan Maria yang mereka hari ini membawa anak mereka kepada Tuhan untuk diserahkan, didedikasikan supaya pertumbuhan anak ini jadi pertumbuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita doa sama-sama dengan Daniel Maria buat anak Audrey. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan percayakan untuk ada anak Audrey. Buat Daniel dan Maria, kami percaya anak ini adalah karunia yang luar biasa buat mereka berdua. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pertumbuhan anak ini, biar anak ini boleh bertumbuh dengan sempurna, tubuh, jiwa, dan rohnya. Supaya anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan jagai kesehatan fisiknya, jiwanya, rohnya. Supaya anak ini boleh mengalami Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Berikan Daniel dan Maria hikmat dan akal budi untuk menumbuhkan, mendidik anak ini, supaya anak ini boleh menjadi anak yang bertumbuh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kenyataan kehidupan kita, kita akan menitipkan atau memberikan sesuatu yang berharga buat kita kepada orang atau pihak yang bisa kita percaya. Contohnya,
misalnya Anda butuh bantuan pengasuh untuk anak Anda. Tentunya Anda akan berusaha untuk melihat dan memilih orang yang bisa kita percayai. Atau kemudian saat kita di pekerjaan, kita mau memberikan tanggung jawab, akan kita berikan kepada orang atau pribadi yang bisa kita percayai. Nah, Tuhan sudah mengawali semuanya ini dengan Tuhan itu mempercayai kita. Anda bisa bayangkan Tuhan percaya sama kita. Dia berikan kepada kita talenta, dia berikan kepada kita kemampuan, termasuk kemampuan berpikir. Dia berikan kepada kita kreativitas, hikmat, dia berikan kepada kita kesempatan bekerja, dia berikan sama kita penghasilan, harta untuk kita kelola dan lain sebagainya karena Tuhan percaya sama kita. Dan bukankah ini sesuatu yang kadang-kadang agak menggelikan, kok bisa Tuhan itu percaya sama kita manusia yang seringkali masih bisa miskalkulasi, kita masih bisa salah perhitungan, kita mungkin juga masih bisa salah mengambil keputusan. Kadang-kadang ini bahasa Jawanya orang bilang delereng, ya kan, itu maksudnya getting off track atau keluar jalur. Dan mungkin seperti yang disampaikan juga di Bilioner minggu lalu, kadang-kadang mindset kita bisa keliru dan lain sebagainya. Tapi Tuhan percaya sama kita dan dia berikan kepada kita semua yang bisa kita miliki hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi itu wujud rasa percaya. Boleh kita ucapkan sama-sama di tempat Anda dimanapun Anda berada. 1, 2, 3. Memberi itu wujud rasa percaya. Sekali lagi 1, 2, 3. Memberi itu wujud rasa percaya. Sama halnya seperti saat kita mungkin menginvestasikan keuangan kita. Ya kan, kita meletakkan harta kita karena kita percaya akan janji dari bunga atau return apapun itu yang dijanjikan, because we trust. Nah, sehingga memberi itu wujud rasa percaya. Nah, di hari-hari ini yang mungkin keadaan pekerjaan, keuangan itu bisa tidak menentu, ini semua mengarahkan kita dan mengingatkan kita lagi kepada siapa sih kita tuh percaya. Apakah kepada harta kita, apa kepada diri kita sendiri, apa kepada mungkin hal-hal yang lainnya. Dan kita diajak untuk sekali lagi memfokuskan pikiran kita, hidup kita, hati kita, dan harta kita kepada pribadi yang tidak pernah berubah, kepada pribadi yang tidak affected oleh situasi apapun atau perubahan apapun itu, yaitu pribadi Yesus, pribadi yang bisa kita andalkan, pribadi yang sayang sama hidup kita, pribadi yang memikirkan yang terbaik buat kehidupan Anda dan saya. Nah, sehingga hari ini saat kita memberi atau kita mempersiapkan diri kita untuk memberi, kita diingatkan lagi bahwa memberi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu kembali, tapi memberi itu wujud rasa percaya. Dan by the way, Alpha Omega Church, kita mau mengapresiasi Anda, and we want to take the time to thank you untuk Anda semua yang berkomitmen di lokasi AOC masing-masing, baik Anda yang ada di AOC DPU dengan semua operasional dan juga program Building of Faith yang ada, Anda yang ada di AOC DKT dengan semua kebutuhan operasional dan juga project Building of Faith yang ada khususnya di sana. Juga ada Anda yang ada di AOC Palangka dengan kebutuhan operasional dan juga project Building of Faith yang sedang kita usaha untuk lakukan di sana, dan juga Anda yang ada di AOC Jakarta dengan semua kebutuhan operasional dan juga project Building of Faith yang sedang berlangsung. Thank you for your commitment, thank you for your faithfulness. Dan hari ini marilah sekali lagi saat kita memberi kepada Tuhan, saat kita mungkin lagi berusaha untuk memenuhi komitmen kita dengan semua yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan, kita membawa semuanya itu sebagai wujud rasa kita mempercayai Tuhan kita yang ever faithful, never changing, dan selalu terlebih besar dari segala-galanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, betapa kami merasa sangat terhormat kalau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu justru percaya kepada kami manusia
yang tidak sempurna ini. Tuhan sudah percayakan banyak hal, Tuhan percayakan kemampuan, Tuhan percayakan hal di dalam diri kami, Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan keuangan, Tuhan percayakan bisnis, pekerjaan dan hal yang lain untuk kami kelola. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini sekali lagi hati dan pikiran kami diarahkan kepada siapa yang kami percaya. Pribadi Yesus yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya dan tidak terdampak oleh kondisi apapun. Ya Tuhan, you remain the same. Dan Tuhan, saat hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini adalah wujud bahwa kami mempercayai pribadi di atas segala pribadi lebih besar dari segala-galanya. Ya Tuhan, yang selalu bisa kami andalkan hanya Engkau saja Yesus. Dan biarlah hati kami dan fokus kami selalu terarah kepadamu. Dan di hari-hari ini Tuhan, untuk pekerjaan kami, keuangan kami masing-masing, kami mempercayai bahwa Tuhan sendiri yang campur tangan, memberkati kami, menuntun setiap kehidupan kami, memberikan kami hikmat. Dan Engkau adalah Yehova Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kau dipermuliakan ya Tuhan, termasuk dalam keuangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat Anda yang adalah jemaat dan leader di Alpha Omega Church, Anda bisa menyampaikan persembahan Anda ke rekening yang tertera di layar ini sesuai dengan lokasi Anda masing-masing di DPU, di DKT, di Palangka, dan di Jakarta. Nah, buat Anda yang sedang tuning in kepada online service ini, tapi Anda bukan jemaat di Alpha Omega Church, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda masing-masing. Anda bisa kontak leader atau gembala Anda untuk di mana Anda bisa menyampaikan persembahan Anda. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini. Dan saya senang sekali kalau di AUC kita selalu bisa ibadah sama-sama. Saya tahu selama ini kita selalu makan makanan rohani bersama, khotbahnya selalu bareng. Tapi di momen seperti ini saya berharap makin menyatukan hati kita semua. AUC Jakarta, Palangkaraya, Duku Kupang, Dharma Permai, kita semua bisa nyanyi lagu-lagu yang sama, dengarin pesan Tuhan yang sama secara luar biasa beberapa bulan ini. Dan saya percaya setiap kesulitan, izinkan kita mencuri sesuatu yang kita pelajarin darinya. Dan saya berharap kita makin dikuatkan. Ada hal yang saya perlu sampaikan juga seperti yang mungkin sudah disampaikan di announcement. Saya tahu udah beberapa bulan ini kita ibadah online bersama-sama. Tapi minggu-minggu ke depan bakal jadi minggu-minggu yang sedikit berbeda. Yes, tim gembala tetap akan ada melakukan sesuatu hal. Tapi minggu-minggu ke depan kawan-kawan kita, sebagian dari mereka adalah mentor kita, itu akan menyampaikan pesan kepada semua keluarga AUC dan beberapa minggu berturut-turut selama mungkin 4-5 minggu ke depan. Next week ada Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC membahas tentang bilioner. Ada Pastor Juan Mogi, ada Pastor Jimmy Untoro, ada Pastor Kong Hee will be speaking for all of us. Dan saya percaya itu akan menjadi message yang akan menguatkan kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang lanjutkan tema kita, judulnya bilioner. Judulnya adalah Your Money Does Speak Loud. Your money does speak loud. Pernah nggak mikir, kenapa kita ini harus bekerja? Saya kepingin memulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak mikir, kenapa kita ini mesti bekerja? Nah, saya tahu beberapa kelompok orang akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda. Kalau Anda adalah orang kelompok Kristen lama, Anda akan berpikir gini, oh ya kita tuh harus bekerja keras karena kita ini terkutuk. Dari Adam dan Hawa, enak-enak di Taman Eden, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Dari sejak itu kita harus kerja keras untuk makan. Di Taman Eden kita nggak ngapa-ngapain, makanan semua tersedia. Yes, yang Kristen lama mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi sebagian lain, yang lain lagi adalah Anda yang mungkin rasionalnya kuat. Dan Anda berpikir, ya kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan, sesimpel itu aja. Tapi sebetulnya kenapa Tuhan ciptakan kita hidup di zaman ini, itu ada bagian yang seringkali jadi bagian yang sangat major buat banyak orang. Bagian yang sangat penting, yaitu adalah bagian tentang ini, bekerja. Nah, ayo kita lihat sama-sama dari awal penciptaan. Yang pertama saya ingin saudara lihat bahwa begini, Tuhan
ciptakan manusia dari awal memang untuk bekerja. Sekali lagi, saya ulang. Tuhan ciptakan manusia dari awal, itu kita didesain untuk bekerja. Kalau kita lihat sama-sama, waktu Tuhan menciptakan manusia, ini yang Tuhan suruh kita lakukan. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Kita lihat ayatnya sama-sama ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita memang didesain untuk menguasai ini, menata ini. Ayat 28, oke. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata-kata lebih lanjutnya adalah ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda perhatikan, ini Tuhan udah ngasih tahu. Bahkan ini lagi ya kita lihat di chapter berikutnya dari Kejadian ini. Kejadian pasal 2 ayat 15. Ini ceritanya nih. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, perhatikan kata-kata ini, mengusahakan dan memelihara taman itu. Boleh ulangin kata-kata ini bersama dengan saya? Untuk ngapain? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau ada yang berkata di Taman Eden kita gak perlu kerja, no. Karena pasal 1 tadi cerita bahwa kita didesain memang untuk mengelola, untuk menguasai. Menguasai ini bukan tinggal ambil, memakan, sikat. No. Menguasai, menata, mengelola itu sesuatu yang cukup berat. Bahkan ayat ini berkata mengusahakan dan memelihara. Anda bisa bayangkan, saya nggak tahu kalau zaman dulu Taman Eden segede apa karena kejelasan detailnya sampai bagaimana orang punya interpretasi yang masing-masing. Tapi hanya untuk menata Taman Eden itu, ini dikatakan mengusahakan dan memelihara itu bukan kerjaan yang gampang. Apalagi, ini contoh nih ya, motongin rumputnya, bagaimana? Supaya nggak banyak rumput liarnya. Memberi nama binatang-binatang dan menata itu semua bukan hal yang gampang. Contoh kita aja, saya nggak tahu kalau saya pribadi, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Saya pribadi, nginget nama binatangnya aja kita bisa lupa. Mereka harus kasih nama dan mereka harus nanti ngajarin, oh binatang ini namanya ini, binatang ini namanya, supaya anak cucu mereka tahu semua. Itu bukan sesuatu yang kecil. Dan dapatkah Anda bayangkan? Situasi seperti ini terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada yang berkata, oh gara-gara Adam dan Hawa kita ini terkutuk, kita harus kerja. No. Di Taman Eden kita nggak ngapa-ngapain. No. Ternyata tidak. So dari awal Tuhan menciptakan kita itu untuk bekerja. Dan bekerja bukan hanya karena terkutuk, tapi memang kita didesain untuk itu. Nah, sebagian dari Anda akan berkata, iya Esra, itu kan di Perjanjian Lama. Bagaimana di Perjanjian Baru? Oh, kita lihat sama-sama di Perjanjian Baru. Rasul Paulus ngomong dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Ayat itu berkata gini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seseorang gak mau kerja, dia jangan makan. Apa artinya? Yes, dari awal, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai hari ini, Tuhan ngajarin kita, mendesain kita untuk bekerja. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kain bunuh Habil, adiknya. Tahukah Anda bahwa gini, saat manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan bekerja, membangun sesuatu ini tidak hilang. Nah saya kepingin ngajak Anda lihat bersama-sama, tadi Anda sudah lihat di pasal yang kedua. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kain bunuh Habil, di pasal berikutnya, Kain itu masih bisa membangun kota. Dia membangun kehidupan. Nah bahkan bukan hanya itu. Israel, nih kalau kita lihat lebih jauh lagi. Israel, waktu Israel punya musuh. Gak sedikit musuh-musuhnya Israel yang juga kaya-kaya loh. Gak sedikit dari mereka. Bahkan waktu Salomo yang dikatakan sangat kaya. Dia dapat kunjungan dari Ratu Sheba. Ratu Sheba pun juga punya kekayaan. Bahkan di Matius 12 ayat 42 dikatakan
dia juga punya hikmat yang hikmatnya bisa melebihi Salomo. Wow, sampai perjanjian baru bahas tentang Ratu Sheba ini. Dan di zaman perjanjian baru, kita lihat lebih lagi, kalau Anda berkata, itu tadi saya sedikit kutip tentang bagaimana perjanjian lama, orang yang istilahnya tidak di dalam Tuhan sekalipun, kemampuan untuk bekerjanya nggak hilang. Nangkap ya? Nah, di zaman perjanjian baru sekalipun, orang-orang yang disebut dengan heavy duty sinners, pendosa kelas besar sekalipun, mereka masih punya kemampuan berbisnis. Contoh, Sakeus. Oke, dia disebut kepala pemungut cukai. Tapi kemampuan berbisnisnya masih ada. Dan jangan kaget, kenapa di zaman ini kalau Anda lihat orang gak Kristen pun bisa kaya, bisa banget. Karena ada karunia ini. Dan ini adalah karunia umum. Boleh perhatikan kata-kata ini sama-sama. Karunia umum. Berbisnis adalah karunia umum. Anda boleh ikutin saya, Anda boleh katakan ini. Berbisnis adalah karunia umum. Anda juga boleh tulis di kolom komen. Berbisnis adalah karunia umum. Seperti orang dikasih oksigen gratis sama Tuhan. Seperti orang merasakan panasnya matahari. Demikian juga orang punya kemampuan berbisnis adalah karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi maupun juga yang non-Kristen. Oleh karena itu, apalagi kalau Anda merasa Anda adalah anak-anak Allah. Anda adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Anda adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk area keuangan. Dan oleh karena itu ini loh, semua mata boleh saya, kenapa AUC bahas bilioner setiap tahun. Karena kita kepingin semua jemaat AUC, bukan cuman hanya, pokoknya doa serahkan ke dalam tangan Tuhan. No, kita kepingin Anda punya hikmat yang dari Tuhan. Jadi orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana menata semua, bagaimana mendapat dan lain sebagainya. Karena Tuhan bisa juga kasih karunia ini secara khusus kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, oleh karena itu jangan takut untuk belajar lebih lagi. Karena ini karunia umum. Kristen gak Kristen Anda bisa dapatkan. Nah pertanyaannya adalah gini. Jadi Tuhan mendesain kita tuh bekerja kenapa sih? Kenapa Tuhan mendesain kita bekerja? Tuhan mendesain kita bekerja itu untuk ini saudara. Kita perlu mengerti bahwa bekerja itu memberi dampak. Bekerja itu sama dengan memberi dampak. Oke, bekerja sama dengan memberi dampak. Anda boleh catat, Anda boleh kasih komen di YouTube saudara, dimanapun. Oke, bekerja sama dengan memberi dampak. Dalam berbisnis yang kita sebenarnya lakukan adalah menularkan dampak. Menularkan nilai hidup. Itu sebenarnya yang terjadi dalam bisnis. Dalam bisnis yang terjadi adalah sebenarnya kita menularkan values, nilai-nilai. Oleh karena itu, perhatikan ini. Waktu Tuhan Yesus ngajarin doa Bapa kami, perhatikan ini ya. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kata-kata ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kemudian kata-kata ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena Tuhan kepingin ngajarin, ini loh. Yang kamu perlu aware, yang kamu perlu sadar adalah ini. Bagaimana nilai kerajaan sorga itu ada di dunia. Kata-kata ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan ini terjadi lewat mana? Lewat bisnis kita. Bagaimana nilai kerajaan sorga itu turun di tengah-tengah tim dalam pekerjaan kita. Entah Anda owner atau Anda adalah bagian dari sebuah tim dalam perusahaan saudara. Entah Anda adalah orang yang mencoba memulai bisnis kecil atau apapun. Tuhan kepingin nilai kerajaan sorga, nilai Nilai excellency, nilai kerapian, nilai integritas itu ada dimanapun Anda berbisnis. Di kantor saudara, di depot saudara, di rumah makan saudara, di usaha apapun itu ada nilai kerajaan sorga. Oleh karena itu berbisnis sama dengan memberi dampak. Bisa diikutin Bapak Ibu sering Tuhan. Nah oleh karena itu di zaman sekarang dengarkan, banyak orang itu yang mau jadi terkenal.
Banyak orang mau famous. Banyak orang kepingin punya banyak follower di sosial medianya. Banyak orang kepingin punya banyak friends. Tapi tahukah yang lebih penting dari terkenal adalah gini nih. It's not about being famous, but being about influence. It's not about being famous, but about influence. Bukan tentang jadi terkenal, tapi tentang memberi dampak. Bukan tentang banyaknya follower yang Anda punya, tapi tentang bagaimana dampak saudara. Dengarkan saya. Kalau di dunia bisnis, bukan tentang berapa banyaknya pegawai yang saudara punya, tapi bagaimana kita bisa memberi dampak kepada orang-orang yang ikut sama kita. It's not about being famous, but about influence. Sama bisnis pun juga seperti itu. Bukan tentang berapa banyak duit deposito yang Anda punya, tapi bagaimana Anda memberi pengaruh kepada orang di sekitar saudara. Jadi kalau Anda sudah, istilahnya gini, kalau pemikiran kita kerja itu hanya untuk makan atau kerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, pertanyaannya adalah gini, bagaimana kalau duit kita sudah banyak? Bagaimana? Apakah berarti kita gak perlu kerja? Bagaimana kalau kebutuhan kita sudah tercukupi? Apakah berarti kita gak perlu kerja? Dan tahukah Anda, yes, di sebagian budaya yang lain, orang akan menjalani kehidupan dengan kondisi seperti ini. Ya aku kerja untuk mencukupkan kebutuhan, kalau udah lebih dari cukup ya aku gak kerja lagi, nanti sampai habis baru aku kerja lagi. Anda bertanya, serius? Yes, some people live with that kind of lifestyle. Tapi ketika saudara coba, kalau saudara pikirin, bagaimana dengan anak-anak yang papa mamanya udah kaya, punya keuangan yang sudah disimpan, dimakan 7 keturunan atau 8 keturunan atau 70 keturunan tidak habis. Apakah berarti anak-anaknya gak perlu kerja? No, kalau berpikirnya cuma kerja untuk makan, maka Anda gak perlu kerja. Tapi kalau Anda sadar bahwa bekerja itu memberi dampak, maka sekarang saudara mikir nih, dalam kehidupanku dampak apa yang aku berikan? Nah, dan tahukah saudara bahwa dampak ini enggak hanya dari atas ke bawah loh. Dampak ini juga bisa terjadi dari bawah ke atas. Oleh karena itu entah Anda pegawai atau entah atasan, entah Anda itu pemilik usaha besar atau usaha kecil-kecilan. Apapun yang saudara lakukan, siapapun saudara, apapun bentuk pekerjaan saudara, bekerja itu sama dengan memberi dampak. Saya kasih contoh, kalau ada bos besar, dia bikin budaya kerja, budaya itu akan dirasakan oleh semua pegawai-pegawainya. Cara dia ambil keputusan, cara dia mengambil manuver, itu diperhatikan orang-orang di bawahnya. Dan itu memberi pengaruh banget. Cara dia berjualan itu diperhatikan oleh customernya. Oke? Nah, demikian juga dengan bawahan. Kalau kita bekerja, kita dilihat oleh atasan kita dan itu memberi dampak. Saya melihat begitu banyak juga pebisnis yang mungkin punya iman di dalam Yesus, mengerti, dimuridkan dan anggota dari orang-orang yang mengerti, dicintai oleh Tuhan. Dengarkan saya. Ketika mereka mengerti ada kasih Tuhan, mereka dipercaya Tuhan bisnis yang besar, dengarkan saya. Mereka membawa nilai-nilai kerajaan sorga. Membawa value-value kerajaan sorga. Wah, itu memberi dampak kepada begitu banyak bawahannya. Kepada timnya. Saya lihat ada jemaat AOC yang punya pekerjaan dipercaya oleh Tuhan. Kalau kegiatan-kegiatan kita bikin acara-acara yang untuk memperkenalkan kepada orang ada Yesus yang cinta sama mereka. Oh, dia bisa bawa orang bermobil-mobil. Bawa orang banyak, dia jemputin orang. Kenapa? Karena dia kepingin menularkan nilai kerajaan sorga dan semua orang tahu orang ini punya iman yang luar biasa. Sebaliknya, saya ketemu juga dengan orang-orang yang mungkin posisi secara bisnisnya tidak di atas. Pekerjaannya sangat simpel sekali. Sebagian dari mereka hanya pembantu rumah tangga. Tapi ini, ada seorang pembantu rumah tangga di jemaat AOC yang gara-gara dia, dengarkan saya. Dia bisa menolong gara-gara dia bisa menolong bosnya. Sampai satu keluarga besar bisa mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini influence itu bukan cuma dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas sekalipun itu dampak bisa terjadi. Oleh karena itu dimanapun saudara berada, saudara perlu tahu. Berbisnis sama dengan memberi dampak. Oleh karena itu kalau kemampuan bisnis itu anugerah umum, mintalah kepada pemberi anugerah itu.
Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, bagaimana supaya kita bisa berdampak baik lewat keuangan kita? Bagaimana supaya kita bisa berdampak baik lewat keuangan kita? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, jadilah bijak. Oke, boleh katakan sama-sama, jadilah bijak. Oke, Anda boleh catat ini, kasih komen supaya semua orang-orang juga boleh ngikutin saudara. Jadilah bijak. Bijak contohnya bagaimana? Oke, Alkitab ngajarin kita dalam Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita baca ayat ini. Ini tulisan Salomo. Dia ngajarin kita bijak. Ini kata-katanya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa ataupun pengawas. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Selama menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Dari kata-kata ini, bicara buat saya dan ngingetin saya, ada sebuah bagian yang kita selalu coba bahas lagi dan lagi. Kita perlu bijak dalam keuangan di 3 area. Dalam apa? Dalam mendapat, dalam mengelola, dalam menggunakan. Ini mengumpulkan bekal untuk musim paceklik selama musim menuai. Itu artinya apa ini? Semut itu pinter mendapat, dia pinter mengelola, dia pinter menggunakan. Nah oleh karena itu kita sendiri perlu bijaksana. Bagaimana kita mendapat? Orang Kristen gak bisa, ya pokoknya aku andalkan Tuhan, ngomongnya gitu. Tapi malesnya bukan main. Dan gak bijak dalam mendapat. Ya pokoknya aku mengandalkan Tuhan, tapi nipu sana nipu sini. Banyak kita pakai topeng rohani soal keuangan. Tapi kita gak berani jujur sama diri kita. Nah oleh karena itu kita perlu gini, Tuhan kasih aku hikmat untuk mendapat. Mengelola, bukan cuma mendapat, tapi juga mengelola. Banyak orang tidak mengelola dengan baik. Di AOC kita diajarin lagi dan lagi, saya harus sounding ini. Anda perlu mengerti prinsip 1, 2, 3. Satu adalah yang pertama dalam mengelola keuangan. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah nabung. Yang ketiga baru kebutuhan kita. Ini hal ini gak boleh dibalik-balik dan gak boleh kebalik-balik. Karena dengarkan saya. Gereja gak happy ketika Anda ngerti memberi tapi Anda gak ngerti nabung. Kita gak happy sama sekali dengan situasi seperti itu. Karena kita kepingin Anda bijak secara rohani. Anda bijak dalam mengatur keuangan saudara. Anda ngerti ngutamain Tuhan. Tapi Anda juga ngerti mempersiapkan buat kehidupan jangka panjang saudara. Oh ini yang AOC doakan. Oleh karena itu kita kepingin ngajarin saudara lihat tentang financial blueprint. Kita bahas tentang billionaire setiap tahun. Why? Karena kita gak kepingin cuma jadi orang Kristen yang gini. Membangun orang Kristen generasi yang ya pokoknya wis masa depan urusan Tuhan lah. Mati ninggalin utang, oh yang penting gua ninggalin iman. No, ninggalin iman sangat penting. Tapi bagaimana Anda mendapat, itu memberi pengaruh. Bagaimana Anda mengelola, dengarkan saya, itu memberi pengaruh kepada anak-anak dan cucu-cucu saudara. Dan orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana Anda menggunakan, itu memberi pengaruh buat banyak orang. Dan ini, hari ini kalau ada di antara saudara yang berkata, Esra, aku kurang hikmat untuk mendapat. Aku kurang hikmat untuk mengelola. Aku kurang hikmat untuk menggunakan. Dengarkan saya, semua mata beliau saya, Anda perlu tahu. Saya bukan financial guru kok. Kita tim gembala, bukan orang yang sangat jago dalam keuangan. Enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan untuk jadi lebih baik di area keuangan kita. Dan izinkan saya berkata kepada saudara, kalau kita semua, di sini juga kita enggak berusaha menggurui saudara. Di serial Billionaire, tapi kita berusaha menularkan nilai kerajaan sorga di area keuangan. Dan ini pesan firman Tuhan buat kita yang merasa kita kurang berhikmat. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana dalam mendapat, mengelola, mengeluarkan. Nih, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya.
Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Saudara, sekali lagi, karena cara kita mendapat, mengelola, menggunakan akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Memberi dampak banget. Cara kita mendapat, itu bicara kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita, serius loh. Coba, kalau Anda gak punya nilai dasar iman yang baik, ketika Anda ketemu dengan orang yang kerjanya ngawur-ngawuran, Anda juga akan mulai berpikir, oh ternyata memang gini nih, ngawur nih biasa, betul gak? Betul gak? Karena apa? Ini cara Anda mendapat itu mempengaruhi. Tapi kalau Anda bisa berkata, no. Ya kita gak boleh kerja sembarangan. Kita harus kerja dengan cara yang benar. Orang akan juga terpengaruhi dan berkata, wow. Ada ya orang-orang hari-hari ini yang hidup masih punya value yang baik dalam kehidupannya. Dan dia bisa menikmati berkat Tuhan juga. Hei, memberi dampak, memberi pengaruh. Nih, sebagian yang lainnya, kok bisa ya? Dia kelihatannya imannya agak gede. Tapi kok dia bisa hidupnya baik-baik. Dia bisa mengelola dengan baik. Dan cara saudara mengelola itu memberi dampak. Baik buat orang lain, buat keluarga saudara, buat keturunan saudara. Cara kita menggunakan pun memberi dampak. Oleh karena itu saudara perlu tahu, halo, your money speaks loud. Duit saudara bicara. Karena apa yang kita lakukan itu memberi dampak. Nah yang kedua, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Sadar gak? Seringkali kita ini gak mensyukuri hidup ini. Sehingga kita ini lupa kalau kita ini lagi diberkati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang firman Tuhan pesankan. Dan ini loh, saya kasih tahu saudara ya, kerennya. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Kita tuh punya ekspektansi. Tuhan berkati aku, kita mungkin gak ngomong tapi kita punya bayangan. Aku berharap Tuhan berkati aku itu dengan cara kayak gini. Tuhan naikkan income-ku, Tuhan kasih aku promosi kalau Anda adalah pegawai sehingga aku naik jabatan. Itu imajinasi saudara. Oke, Anda naik promosi, Anda income saudara lebih besar, sehingga nanti Anda bisa beli 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kadang cara Tuhan adalah gini, yang saudara terima itu bukanlah yang seperti Anda bayangkan. Naik promosi, income saudara lebih besar, enggak. Yang Tuhan kasih saudara adalah gini, kadang loh ya. Tapi saya kasih tahu, yes kadang ada yang langsung dapat promosi, langsung naik jabatan. Yes sebagian, tapi sebagian yang lain dapatnya gini. Anda dapatnya adalah Anda dipecat selama COVID-19. Dan Anda pikir, Tuhan aku doa mana jawabannya? Dan saudara gak sadar ternyata dipecat, itu adalah kesempatan buat Tuhan untuk kasih saudara mulai usaha baru. Dan dari situlah Tuhan akan bukakan jalan lagi. We never know right? Saya kasih tahu saudara, contoh Alkitab nih, contoh Alkitab. Suatu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka lari, dari tahun-tahun mereka dikejar sama Mesir. Mereka ngadepin laut. Wah, bingung, gak ada jalan, mau mati. Mereka berdoa, mereka Musa angkat tongkatnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tahu, buat yang Kristen tahu ceritanya, lautnya terbelah. Mereka jalan di atas jalanan kering. Tapi saya kasih tahu saudara, sebelum lautnya terbelah, ada cerita ini saudara. Sebelum lihat laut terbelah dan sebelum lihat jalanan kering. Yang mereka lihat adalah ini, waktu mereka berdoa dan Musa angkat tongkat. Dengarkan. Ada angin kencang bertiup semalam-malaman. Saya ulangi sekali lagi. Ada angin kencang bertiup semalam-malaman. Dan kalau Anda dan saya kita tahu akhir ceritanya kita happy. Wow, karena Tuhan akan buka jalan. Buat orang Israel di zaman itu mereka gak ngerti. Mereka like, what's happening? Kita mau mati sekarang ada angin kencang. Dan bertiup dari tadi loh. Ini kalau zaman sekarang kita akan berkata, nanti anakku masuk angin. Betul gak? Sampai kapan ini angin berhenti? Aduh kita sudah mau mati kena angin kencang. Sampai kapan? Dan ternyata, tahukah saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Angin bertiup itu untuk membelah laut sehingga ada tanah kering buat bisa dijalani. Tahukah saudara seringkali cara Tuhan memberkati kita itu di luar cara kita. Oleh karena itu bersyukurlah dalam segala sesuatu. Yang kelihatannya enak dan yang kelihatannya enggak enak. Karena ketika saudara bersyukur,
saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata masih melakukan mujizat dan tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Tuhan masih melakukan mujizat yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara-saudara bisa nangkap akan hal ini. Renungkan hal ini. Karena cara Anda bersyukur itu juga memberi dampak kepada banyak orang di sekitar saudara. Oh, hari ini mungkin bisnis sepi. Hari ini mungkin Anda lagi dipecat. Hari ini mungkin, tapi kalau Anda bisa bersyukur, itu memberi dampak buat orang lain. Nah, orang lain akan berkata, wow, kamu kok bisa ya ngalamin masa susah, tapi kamu masih punya semangat. Ada orang-orang yang stres, lihat Anda yang semangat, bisa jadi semangat lagi. Karena apa? Karena Anda bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Dan serius, kalau Anda bisa bersyukur, dengarkan saya. Anda akan mulai menemukan cara Tuhan memberkati itu unik. Dan seringkali kita manusia, kalau gak cocok sama kita, kita marah. Padahal Tuhan lagi gerak dengan cara yang berbeda. Kita udah emosi duluan, kita udah pahit duluan. Kita gak sadar Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lain. Jadi yang pertama adalah kita harus bijak dalam hal mendapat, mengelola, dan menggunakan. Karena sekali lagi bagaimana kita mendapat, mengelola, dan kita menggunakan itu memberi dampak. Dan yang kedua, ketika kita bersyukur kita itu memberi dampak kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah ini, yang menyambung dari yang kedua, ketika Anda mengerti bersyukur, ini akan menolong Anda masuk kepada poin yang ketiga. Ini, be confident with what you have. Jadilah orang yang istilahnya gini, pede dengan apa yang Anda punya. Seringkali orang lihat, pepatah berkata seperti itu, orang lihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal tetangga Anda juga lihat Anda, tetangganya, lebih hijau. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Saya seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya cukup surprise ketika katakan si A dan si B. Si A berkata enak ya si B, enak ya si B. Ternyata dia gak pernah ngobrol sama si B tentang hal itu. Ternyata tahu gak? Si B juga ngomong hal yang sama tentang si A. Enak ya si A itu, enak ya si A itu. Padahal si A ini gak pede dengan apa yang dia punya dan dia kepingin apa yang si B punya. Tapi sebaliknya, si B itu gak pede dengan apa yang dia punya, dia kepingin yang si A punya. Dan ini sering terjadi dalam dunia kita gak berani ngomong karena kita takut. Kita takut, kita gak merasa pede, kita takut karena kita merasa minder. Dan kita gak berani ngomongin. Dan ini sering kali terjadi. Saya ingat sekali suatu ketika saya lagi di Kanada, lalu kemudian saya bekerja sama dengan sebuah band waktu itu. Yang nyanyi orang Jerman, orang bule. Oke. Dan waktu itu saya masih suka sekali bersama dengan Pastor Elia, Pastor Elisa, kita suka pakai eyeliner. Tapi bukan gaya eyeliner yang terlalu melebay, Tapi eyeliner yang gayanya macho, type of thing, Dan waktu itu saya main saya main keyboard di band tersebut. Dan si orang putih tersebut dia nyanyi. Dia lihat saya datang ke masuk ke stage, di backstage dia berkata, "Oh Ezra, you look so awesome. Aku kepingin juga pakai eyeliner kayak kamu. Wah, aku kepingin bikin more like rocker." Dan kemudian saya bikinkan eyeliner buat dia atau saya lupa siapa yang nganuin, pokoknya supaya dia lebih tampaknya seperti rocker. Dan ini yang dia katakan. Tapi aku gak punya mata kayak matamu, Asia. Dalam hati saya bilang, no, aku kepingin punya mata kayak matamu, orang bule. Dan ini yang seringkali juga terjadi di area keuangan. Ini yang ketiga, kalau Anda bisa pede dengan apa yang Anda miliki, be confident with what you have. Tahu nggak ini akan terjadi? Anda bisa pede dalam kondisi apapun keuangan saudara, pede Anda itu memberi dampak buat banyak orang. Serius, saya ketemu orang-orang yang, duitnya sedikit dan insecure banget. Saya ketemu juga dengan orang yang duitnya banyak, dan masih sangat insecure terhadap orang lain yang bahkan duitnya lebih sedikit daripada dia. Like, so what? What's the point of having all that you have? Tapi kamu gak punya confident. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang kayak gini juga. Duitnya mungkin gak berlebih-lebih, tapi dia confident. Dia pede dengan apa yang dia punya. Nah, kalau aku cuma diberkati sekian, I enjoy what I have.
Confident. Dan itu memberikan charming yang berbeda. Memberikan dampak yang berbeda. Orang-orang yang merasa, hey income-ku mungkin belum gede, tapi aku bersyukur dan aku pede dengan apa yang aku punya. Dan orang-orang yang lain lagi ada yang begitu. Mereka mungkin diberkati secara keuangan dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau nggak pede, nggak confident, pointless. Tapi kalau Anda ngerti confident dengan apa yang saudara punya, hidup saudara bahagia. Hidup saudara bahagia. Dan nggak tunggu deposito Anda jumlahnya sekian. No. Berapapun yang saudara punya, syukuri, nikmati. Anda confident dengan apa yang saudara punya. Oleh karena itu saya berdoa sekali lagi di momen ini saya berdoa semua jemaat AOC bijak dalam keuangan kita. Kita bahas ini karena kita kepingin jemaat AOC DPU, Doko Kupang, Jakarta, Palangkaraya, semua boleh ngalamin kelimpahannya Tuhan. Sebagian saya tahu ngalamin momen susah, tapi Tuhan kita tidak berhenti bekerja dan tidak berhenti melakukan mujizat. Sebagian dari antara saudara saya kepingin kita ulangi ayat ini, Yakobus 1 ayat yang kelima. Oke, Anda boleh baca bersama dengan saya dengan suara yang keras. Bersama-sama. Bahkan kalau ini jadi rema buat saudara, Anda type sekali lagi. Be confident with what you have. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Jadilah bijak. Atau Anda boleh tulis ayat ini, Yakobus 1 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ya. Yakobus 1 ayat yang kelima. 2, 3. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab pada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan wow. Hari ini saya mau doa buat saudara. Ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam hal mendapat. Aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam mengelola. Aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam menggunakan. Kalau itu saudara, dimanapun saudara berada, entah Anda di rumah, Anda lagi di jalan, atau Anda lagi dimanapun yang lagi nonton acara ini, Anda boleh letakkan tangan saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat mereka yang membutuhkan hikmat untuk bisa mendapat. Hamba-Mu berdoa bukai jalan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu belum habis dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak akan pernah habis. Kalau dari batu, tongkat diangkat dan air keluar, kami tahu masih ada jalan-jalan yang bisa dibukakan oleh Tuhan. Di padang gurun Engkau bisa bukakan aliran air. Engkau bisa adakan jalan buat keuangan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, hamba-Mu berdoa dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka bisa setia dengan mana yang Tuhan titipkan kepada mereka. Ada kalanya Tuhan izinkan ambil banyak, ada kalanya Tuhan izinkan ambil sedikit buat orang Israel. Ada kalanya kami bisa mengelola banyak, ada kalanya kami bisa mengelola sedikit. Ajar kami punya hikmat menggunakan apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Berikan anak-anak-Mu hikmat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat jemaat AOC Dharma Permai, biar keuangan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Buat jemaat AOC Doko Kupang, biar mereka diberkati secara luar biasa secara keuangan. Buat jemaat AOC Jakarta, keuangan mereka biar diberkati secara luar biasa. Buat jemaat AOC Palangkaraya, kelimpahan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh jemaat AOC boleh melihat Tuhan belum selesai berperkara dalam kehidupan kita semua. Terima kasih ya Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan sebab Tuhan mampu. Tuhan mampu lakukan perkara hebat. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, katakan mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sekali lagi, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, Doakan keuangan saudara. maka semuanya mungkin. Syarallah, syakaralah, syakaralah, syakaralah.
Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat sekali lagi, sebab Tuhan mampu. Katakan dengan percaya, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu. Kami percaya Tuhan masih mampu membukai tingkap-tingkap sorga, merubahkan hati kami, merubahkan confident kami, merubahkan rasa syukur kami, sehingga kami terus boleh tahu Tuhan gak habis berperkara dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya kami semua dicelikkan mata kami semua diinspirasi, dan kami gak sabar untuk terus mencoba melakukan apa yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Karena firman-Mu gak boleh lewat begitu saja, tapi harus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membuat saudara berhasil. Kalau keluarga saudara diberkati Tuhan, dan kami berdoa Tuhan celikan mata hak kami untuk boleh tahu setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap hari kami dicintai oleh Tuhan. Buat kami makin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang dibuat tangan anak-Mu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. God bless everyone.